Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo. Saya akan mendemokan tugas modul nomor 8, yaitu displaying data. Dalam displaying data ini ada beberapa perintah dan praktikum yang dijabarkan pada materi ini. Yang pertama yaitu data formatter. Data formatter ini digunakan untuk melakukan format tanggal. Jadi tanggal itu bisa diubah formatnya sesuai dengan keinginan. Misal contoh menambahkan tanggal, bulan yang dijabarkan, atau tahun, dan formatnya juga bisa diubah. Ini juga date format for lokal. Jadi kita bisa merubah lokal di sini. Kalau ini bisa menggunakan end use itu Amerika, day use ini menggunakan Jerman atau Dutch, lokal root menggunakan Rusia. Untuk kali ini saya menggunakan Indonesia dengan menambahkan kode. Saya tambahkan di sini. Ini saya atur default date time-nya itu Asia Indonesia. Jadi pada kali ini yang muncul adalah format waktu dan tanggal yang ada di Indonesia. Yang itu konfigurasi formatter. Jadi jika menggunakan widget, saya dideskripsikan di sini formatter dan lain-lain, menggunakan desimal separatornya apa, bisa koma, bisa titik, terus tokennya ini gimana, dan koneksi kodenya bisa ini EUR gara-gara euro. Kalau misalnya Indonesia bisa menggunakan ITR atau rupiah atau RP. Ini mau format tanggal dan waktu itu sama kayak di atas, yaitu mau format angka. Jika format angka ini ketika menghilangkan angka di belakang koma, atau menaikkan atau menurunkan, atau menambahkan titik ketika 3 angka seperti 1000, 1,000 itu bisa menggunakan ini. Dan ini format lainnya yang bisa digunakan di raw, text, and text, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Jadi bisa dibuat formatnya seperti itu. Selanjutnya yaitu pagination. Pagination ini digunakan untuk mengatur jumlah halaman yang akan ditampilkan. Misal dalam satu halaman kita hanya bisa menampilkan 5 data, yaitu terus sisanya itu akan disimpan ke pagination lain. Jadi dengan kita memilih halaman, misal halaman 1 itu tampil 5, terus halaman 2 itu tampil lagi data selain yang ditampilkan di awal. Sorting itu pengurutan. Jadi kita bisa melakukan pengurutan data dari terkecil ke besar, atau besar ke kecil, atau sesuai dengan filternya. Jadi contoh seperti ini, dia itu menampilkan artikel di mana statusnya itu 1, mungkin 1 ini bisa aktif atau enggak negatif, order by, sort order. Jadi untuk yang apa itu yang ditampilkan sort order, jadi dia akan menampilkan data ascending dari use. Dia akan menampilkan data ascending. Jadi selanjutnya yaitu data provider. Data provider ini merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan mengelola, pagination, dan sorting. Data provider dapat digunakan untuk grids, list, and data widget yang lain. Y menggunakan 3 macam data provider, yaitu Y data aktif data provider. Ini untuk data, ya sebenarnya seharusnya fungsinya sama untuk mendirect data dari control view, tapi cuma mungkin datanya yang berbeda untuk pengecualiannya.
Saya nggak begitu preset yang ini, tapi saya menggunakan yang atasnya. Nanti data format berisi data berbentuk objek, jadi nanti yang direct di view-nya itu tetap berupa objek. Kalau array sama ini diisi data berupa array. Sebenarnya bisa sih kalau misal direct dari ini menggunakan array, tapi bisa menggunakan ini juga, jadi tergantung selera masing-masing. Ini yang ada data order tadi. Jadi kita melakukan query, terus kita melakukan pengolahan di sini, terus di render di sini, dan di direct ke view dengan file namanya index. Ini SQL data provider sebenarnya sama kayak yang ini, ada data provider, cuma ini akan mendirect data berupa data array, data widget. Data widget ini merupakan widget berfungsi untuk menampilkan data. Jadi data widget ini itu biasanya terdapat pada view. Kalau kita menggunakan G, itu secara otomatis dia itu akan menggunakan data widget. Kalau biasanya di G itu menggunakan detail view untuk show-nya kalau nggak salah. Itu. Ini sudah bisa menggunakan detail, atau yaitu kalau misal buat show itu detail grid ini, grid atau list ini bisa berupa list, grid bisa berupa ketika. Oke, ini adalah latihan, jadi ini sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi ini adalah urutan dari tugas-tugas sebelumnya. Jadi saya sudah memberikan tugas 1 sampai 7. Dan sekarang adalah tugas 8. Yang pertama yaitu gunakan widget ini pada halaman tepat dari aplikasi toko online Anda. Ini sudah saya buat. Ini, nah, ini ketika awal, jadi awal home ini akan muncul data seperti yang pada gambar ini. Ini seharusnya datanya berjumlah 12, tapi saya melakukan sorting, melakukan pagination 8 data. Jadi yang akan ditampilkan adalah cuma 8 data. Jadi kalau misalnya ingin menampilkan data yang lain, tinggal menekan pagination di bawah ini 2. Nah, 1 ini itu. Untuk source code-nya ini saya taruh di side console, jadi ini sudah masih default ya, sudah masih default. Ini menampilkan data biasa. Jadi ini items find join with kategori, karena ini nantinya akan dibuat untuk filter. Oh, ini apa itu? Tugas saya adalah menambahkan fitur menampilkan item produk berdasarkan kategori. Nah, ini akan saya jabarkan sekalian biar lebih ringkas seperti itu. Yang pertama yaitu ini variable items, yang dimana variable item ini melakukan mengambil data semua dengan relasi ke kategori. Jadi apa itu? Jadi menampilkan data yang dia pasti memiliki, karena satu item mesti memiliki kategori. Selanjutnya yaitu ini kategori ini. Sepertinya ini akan saya rubah di sini biar lebih tidak memakan variabel. Terus seharusnya sama aja. Ini get category search. Ini get category search ini digunakan untuk menampung data pencarian. Jadi nanti kita itu memilih data kategori, terus melakukan search, seperti itu, melakukan search, dan untuk yang nanti yang akan ditampilkan adalah data yang sesuai kategori tersebut. Ini if get category search, jika secara default itu data akan ditampilkan semuanya. Tetapi kalau misal kita memilih kategori untuk dicari, maka ditambahkan query lagi. Jadi item yang tadi, di mana item category.name ini jadi
data relasinya sama dengan get category set, jadi mana itu berdasarkan nilai yang kita sudah inputkan di awal. Page ini digunakan untuk membuat apa itu jumlah data yang akan ditampilkan. Jadi page size ini jumlah halaman data yang jumlah data yang akan ditampilkan, dan item code ini jumlah keseluruhan data, total keseluruhan data. Jadi kalau misal nanti akan ditampilkan sesuai dengan data itu. Item data pagination digunakan untuk menampung data. Jadi kalau setelah dicari sudah ditemukan jumlah paginasinya dan lain-lain, maka akan ditampung di sini, yang nantinya ini yang akan ditampilkan ke dalam view. Terus ini melakukan direct view item, sini dia mengambil data yang ini, saya tetap item, saya mudah. Kategori ini nantinya dibuat pencarian, jadi biar lebih mudah aja. Tadi akan menampilkan semua kategori dan nantinya akan dilakukan pencarian. Pages ini digunakan untuk tombol pagination-nya tadi. Oke, selanjutnya yaitu direct ke index. Awalnya ini digunakan untuk menampilkan pencarian kategori. Jadi yang ini, nah ini nantinya itu kita pilih, terus kita tekan tombol search yang dimana nantinya itu akan melakukan pencarian berdasarkan tombol tersebut. Saya berikan contoh, misal ini kan ini sebenarnya ada defaultnya tapi belum saya tambahkan. Misal minuman, nah dia akan menampilkan minuman, ada item dengan nama minuman. Makanan, nah ini akan melakukan makanan, barang. Barang kosong karena tidak ada item dengan kategori barang, otomotif. Nah seperti itu. Kalau pengen mengembali default, tinggal tekan untuk logo ini, jadi akan menampilkan data seperti ini. Itu. Dan ini untuk pagination juga selesai juga. Ini dia karena saya cuma menampilkan 8, jadi ini bisa diklik. Nah ini menampilkan sisanya tersebut. Untuk yang data seperti berupa ini, jadi saya masukkan ke dalam card. Terus ini data ini get alias image URL, jadi dia mengambil apa itu berdasarkan lokasinya, jadi gambar itu tetap di backend biar aman, yaitu widthnya 100 dengan ini height-nya 300. Ini menampilkan nama sama harga. Terus ini adalah tombol, ini belum saya konfigurasi sama sekali, jadi kalau misal dia login maka akan muncul tombolnya untuk itu. Terus ini jika datanya kosong maka akan menampilkan data kosong. Dan untuk yang ini, karena ini saya pakai bootstrap, jadi bootstrap public pager widget pagination pages, jadi data yang tadi itu dimasukkan ke dalam sini, yang nantinya itu akan diolah dan dijadikan seperti pagination itu. Oke, sekian dari saya. Tugas 8 sudah selesai. Jika ada salah saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.